Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah UMKM memproduksi dua jenis sabun cair, yaitu sabun mandi dan sabun cuci tangan. Untuk tiap liter sabun mandi dibutuhkan biaya produksi Rp15.000 per liternya. Biaya produksi sabun cuci tangan sebesar Rp10.000 per liternya. Selain itu, pabrik juga harus mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp500.000. UMKM tersebut memiliki modal ya sebesar Rp2.500.000. Gudang yang ada ternyata hanya dapat menampung maksimal 150 liter sabun cair. Lalu sabun mandi ya dijual seharga Rp25.000 per liternya dan sabun cuci tangan dijual dengan harga Rp20.000 per liternya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan harga tersebut? Lalu berikan contoh banyaknya sabun mandi dan sabun cuci masing-masing yang dijual sehingga pendapatan mereka lebih dari pengeluaran. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini berarti soal nomor 4 ini harus kita buat model matematikanya terlebih dahulu ya. Yang jelas nanti berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel, ya kan? Yang menjadi variabel di sini adalah volume produksi sabun cair yang terdiri dari sabun mandi, ini bisa kita misalkan sebagai M ya, kalau volume itu satuannya L, liter. Nah, lalu sabun cuci tangan kita misalkan volume produksinya adalah C ya. Ini satuannya juga dalam liter. Baru kita buat model matematikanya. Di soal dikatakan bahwa biaya produksi sabun mandi itu kan Rp15.000 per liter. Berarti ketika pabrik tersebut memproduksi M liter sabun mandi, maka modal yang harus disiapkan sebesar 15.000 dikalikan dengan M. Ya, kita tulis 15.000 M. Nah, dengan cara berpikir yang sama untuk sabun cuci tangan, ini kan biayanya Rp10.000 per liter, ya. Berarti biaya total atau modal total yang harus disiapkan untuk memproduksi sabun cuci tangan adalah 10.000 dikalikan dengan C. Ya, ditulis 10.000 C. Lalu di soal juga dikatakan bahwa pabrik juga harus mengeluarkan biaya tetap ya 500.000. Nah, berarti ini plus 500.000. Nah, baru kalau di total ya Dek ya, ini harus kurang dari modal yang telah disiapkan. Ya, kurang dari atau maksimal sama dengan modal yang telah disiapkan. Berarti ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Ya Dek ya, Rp2.500.000 ini modalnya. Ya, baik, 500.000 ini bisa kita pindah ke kanan. Nah, kalau pindah ke kanan, tandanya juga ikut berubah. Ya, sama persis seperti dalam sebuah persamaan biasa. Ya, maka nanti kita akan dapatkan 15.000 M ditambah 10.000 C ya, kurang dari atau sama dengan 2 juta. Dari 2.500.000 dikurangi 500 ya. Kemudian ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, berarti langsung saja kita bagi dengan 1000 atau nolnya langsung dicoret sebanyak 3 ya, kiri dan kanan. Nah, di sini kita ketemu angka 15, 10 dan 2000. Ini juga masih bisa kita sederhanakan. Ya, kita bagi dengan 5. Nah, coba 15 dibagi 5 itu kan sama dengan 3. Berarti ini 3M. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti ini 2C, ya kan? 2000 dibagi 5 itu sama dengan 400. Berarti ini kurang dari atau sama dengan 400. Jadilah pertidaksamaan yang pertama. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Lalu di soal dikatakan bahwa gudang yang ada dapat menampung 150 liter sabun cair. Ya, maksimalnya 150 liter. Maka bisa kita tulis M ditambah C ini kurang dari atau sama dengan 150. Ya, jadilah pertidaksamaan yang kedua. Lalu tentu saja nanti M dan C ini dua-duanya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan, tidak boleh bertanda negatif. Nah, ini pertidaksamaan yang ketiga. Lalu ini adalah pertidaksamaan yang keempat. Ya, ini model matematikanya. Setelah ketemu model matematikanya, maka kita akan cari daerah penyelesaian yang memenuhi. Ya, kita sketsa grafiknya. Oke, kita sediakan sumbu koordinat ya. Jadi nanti di sini ada kalau biasanya kan X dan Y. Nah, sekarang di sini ada M dan C
ya, satuannya ini liter, yang ini juga liter ya. Langkah selanjutnya, tanda pertidaksamaan ini sementara kita jadikan persamaan gitu ya. Berarti nanti untuk pertidaksamaan yang pertama 3M ditambah 2C sama dengan 400. Ini saya beri tanda dulu ya. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama ya. Kita cari perpotongan garis, ini kan garis lurus ya. Kita cari perpotongan garis terhadap sumbu M dan sumbu C. Caranya kita buat tabel. Nah, tabelnya nggak usah bagus-bagus ya, seperti ini. Ini M, ini C. Yang pertama, misalkan M-nya kita buat 0 ya. Kalau M-nya 0 itu C-nya berapa? Berarti 3M 3 kali 0 sama dengan 0. Maka 2C sama dengan 400 ya kan? Berarti C-nya sama dengan 400 dibagi 2. Berarti ini 200. Nah, tinggal digambar ya. Ketika M-nya 0, ternyata C-nya sama dengan 200. Nah, kita letakkan di sini ya. Oke. Selanjutnya, sekarang C-nya yang kita buat 0. Nah, 2 kali 0 kan 0. Maka 3M sama dengan 400, sehingga M sama dengan 400 per 3. Atau kalau kita hitung sekitar 133 ya. Jadi 133,3333 sekian. Nah, kita letakkan di sini ya Dek ya. Nah, ini 133. Langkah selanjutnya tinggal kita tarik garis. Nah, berhubung di sini ada tanda sama dengan, ya ini kan kurang dari atau sama dengan. Maka garisnya itu berupa garis utuh, bukan garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Oke. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan pertama dengan cara diuji, ya, diuji dengan 0,0. Kalau kita masukkan M-nya 0, C-nya 0, berarti kan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 itu kurang dari atau sama dengan 400. Berarti daerah yang di sini, ya, termasuk 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, yang diarsir itu adalah daerah yang bukan penyelesaian. Ini yang kita gelapkan. Nah, ini kita gelapkan. Berarti ini bukan daerah penyelesaian. Paham ya? Oke, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, nah yang ini. Ya, ini gampang ini. Tinggal M ditambah C sama dengan 150. Nah, ini saya beri tanda dulu ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita cari perpotongan terhadap sumbu M dan sumbu C ya. Oke, seperti ini. Ini M, ini C. Baik, ketika M-nya 0, berarti langsung saja C-nya sama dengan 150. Sekarang ketika C-nya 0, berarti M-nya sama dengan 150. Nah, digambar ya. Misalkan ini adalah 150. Nah, di sini ya. Kemudian yang ini adalah 150. Nah, ini juga ada tanda sama dengan, ya kan? Berarti nanti berupa garis apa? Garis utuh. Nah, ini garis utuh. Tinggal tarik garis saja. Nah, seperti ini. Ya, Dek ya. Oke, di sini nanti ada perpotongan, ya. Ini adalah persamaan garis yang kedua. Selanjutnya tinggal dicari. Ini kurang panjang ya, saya perpanjang. Nah, selanjutnya tinggal dicari daerah penyelesaiannya, ya, dengan cara dimasukkan 0,0 ke sini, ya, ke pertidaksamaan yang kedua. M-nya 0, C-nya 0, berarti kan 0. 0 kurang dari atau sama dengan 150. Ya kan? Berarti yang di sini ini benar. Ya. Ini adalah daerah penyelesaian bagi pertidaksamaan kedua. Maka yang diarsir itu yang salah. Nah, yang sini ini yang tidak memenuhi. Nah, ini yang kita arsir ya. Selanjutnya di sini kita punya M lebih dari atau sama dengan 0. Prinsipnya yang kanan ya. Ini adalah daerah penyelesaian yang positif, berarti nanti yang diarsir yang sebelah kiri. Demikian juga untuk C lebih dari atau sama dengan 0, yang diarsir itu yang bawah. Nah, yang negatif yang diarsir ya. Nah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih dari arsiran. Nah, yang terang. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya. Jadi nanti ada titik 0,0. Kemudian di sini ada titik berapa ini? 0,150
Lalu yang ini tadi 133 ya, 133,0, dan di sini ada titik perpotongan ya. Kita akan cari ini titik perpotongannya berapa, koma berapa. Cara carinya ya, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita kerjakan di sini ya. Jadi untuk persamaan 1 itu kan 3M ditambah berapa? 2C ya kan, sama dengan 400. Berarti ini yang bisa kita hilangkan dulu, yang enak itu adalah C-nya aja nih yang kita hilangkan ya. Jadi semuanya kita kalikan dengan 2. Nah, 2M ditambah 2C sama dengan 300. Baru ini kita kurangkan. Supaya apa? Supaya C-nya hilang ya. 3M dikurangi 2M sama dengan M. 400 dikurangi 300 sama dengan 100 ya. Oh, ternyata M-nya 100. Ini 100 liter ya, Dek ya. Nah, selanjutnya kita cari C-nya. Dengan cara kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kalau dimasukkan ke persamaan 1 ini sepertinya lebih sulit ya. Kita masukkan ke persamaan 2 saja yang lebih simpel. Jadi nanti M-nya 100 ditambah C sama dengan 150. Maka C sama dengan 150 dikurangi 100 sama dengan 50. Nah, ini sudah ketemu ya perpotongannya. Oke, berarti ketika M-nya 100 ya. Jadi ketika M-nya 100 liter ya, ternyata C-nya 50 liter. Ini yang memenuhi ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan harga tersebut? Di soal dikatakan bahwa harga jual untuk sabun mandi itu Rp25.000 per liter. Nah, ini disebut sebagai fungsi tujuan ya, Dek ya. Jadi fungsi tujuan F dalam kurung M, C ini akan sama dengan, ini harga jual ya, harga jual total itu berarti akan sama dengan 25.000 dikalikan dengan M ya, ini sabun mandi, ditambah dengan berapa? 20.000 dikalikan dengan C. Nah, ini untuk sabun cuci tangan. Nah, tinggal kita masukkan ya, Dek ya. Titik kritisnya di sini ada 0,0, ini jelas ya. Kalau 0,0 berarti pabriknya tutup. Nah, dia tidak produksi ya kan. Kemungkinan yang pertama adalah 0 ya, 0,150 berarti dia tidak produksi sabun mandi, dia hanya produksi sabun cuci tangan ya, 150 liter. Nah, kita coba aja. Jadi ketika F 0,150 berarti ini 0 ya kan, ditambah 150 kali 20.000 ya kan, atau 20.000 dikalikan 150. Nah, kalau 150 kali 2 itu kan berapa? 300 ya kan, berarti 300 ditambah 01 2 3 4. Nah, jadinya kan 3 juta rupiah ya kan. Padahal pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pabrik ini kan 2.500.000 ditambah 500.000 ya kan, berarti impas. Nah, berarti ini tidak memenuhi ya. Kemudian ketika titik kritisnya yang kita pakai adalah 100,50 ya, kita cari lagi ya, berarti ini tidak memenuhi ya. Alasannya karena impas, modalnya 2.500.000, biaya tetap untuk produksi 500, totalnya kan 3 juta rupiah. Saya tulis ini ya. Nah, ini pengeluaran total dari pabrik itu kan 3 juta rupiah. Kalau dikatakan untung ya berarti penghasilan yang didapatkan itu harus lebih dari 3 juta rupiah ya. Ini karena 3 juta rupiah penghasilan yang didapatkan, berarti ini tidak memenuhi, tidak untung ya. Nah, sekarang kita akan coba cek ya, bagaimana ketika pabrik tersebut memproduksi 100 liter sabun mandi. Kita langsung aja ini ya. Berarti F 100,50, artinya ketika pabrik tersebut memproduksi 100 liter sabun mandi dan 50 liter sabun cair, nah kira-kira berapa jumlah uang yang didapatkan ya. Tinggal dihitung ini ya. Jadi 25.000
kali 100. Nah, ditambah 20.000 kali 50. Coba ini berapa? 25.000 kali 100 itu kan 2.500.000. 2.500.000. Lalu kalau 20 dikalikan 50 itu kan sama dengan 1.000. Nah, ini berarti 1 juta, ya kan? 1 juta. Nah, kalau 2.500.000 ditambah 1 juta itu kan sama dengan 3.500.000 rupiah. Ya, terlihat di sini bahwa omset atau hasil penjualan yang didapatkan itu melebihi pengeluaran yang dilakukan oleh pabrik tersebut, ya. Karena pengeluarannya kan 3 juta. Nah, ini pengeluarannya 3 juta. Omsetnya berapa? 3.500.000 rupiah. Berarti untung berapa? Untungnya ya 500.000 rupiah. Kan begitu. Ini sepertinya kebanyakan nol ya. Nah, seperti ini ya. Jadi 2.500.000 ditambah 1 juta itu 3.500.000 rupiah ya. Berarti untung 500.000 rupiah ketika pabrik tersebut menjual berapa? Menjual 100 liter sabun mandi. Saya tulis ya. Jadi 100 liter sabun mandi. Sabun mandi dan 50 liter sabun cuci tangan. Nah, ini sabun cuci tangan ya. Nah, ini untung 500.000 rupiah. Ini contohnya. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian nanti silakan boleh dicoba sendiri ya, bagaimana ketika pabrik tersebut memproduksi ini di titik kritis ini 133,0 ya, berarti 133 liter sabun mandi. Nah, itu nanti omsetnya dapat berapa rupiah? Ya, silakan dicoba dibandingkan untung ataukah tidak. Nah, boleh nanti silakan ditulis di kolom komentar. Yang jelas untuk soal nomor 4 ya, contoh banyaknya sabun mandi dan sabun cuci yang masing-masing dijual sehingga pendapatan lebih dari pengeluaran adalah ini jawabannya ya. Contohnya 100 liter sabun mandi dan 50 liter sabun cuci tangan. Ini pasti untung ya, untungnya 500.000 rupiah. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.